Halo semua, selamat datang di channel R Pelesiran Kandang. Pelesiran kandang kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk selalu memperhatikan perawatan entok kita setiap hari. Jadi sesuatu yang sudah terjadwal itu jangan sampai kita lewatkan atau akan berimbas pada stres yang berujung kepada kematian di ternak entok kita. Pada kesempatan video kali ini saya ingin menegaskan sekali lagi bahwasanya rutinitas kita dalam pemberian pakan maupun sanitasi lingkungan itu sangatlah penting dan jangan dianggap sepele. Yang pertama terkait dengan sanitasi lingkungan terlebih dahulu, karena ini jangkanya jangka panjang. Kalau kita tiap hari itu bisa membersihkan kandang kita, ya lakukan setiap hari. Kalau kita 3 hari sekali, ya lakukan 3 hari sekali. Ataupun kalau kita maksimal 1 minggu sekali, ya monggo kita lakukan setiap 1 minggu sekali. Karena apa? Ketika sanitasi lingkungan kita sudah dibersihkan setiap hari, maka kondisi tubuh entok kita akan menyesuaikan. Jadi kalau ada penumpukan yang berlebih, penumpukan kotoran maksudnya, maka amonia ini akan menguap dan yang menjadi masalah adalah daya tahan tubuh entok kita akan terganggu. Kalau biasanya 3 hari sekali, ketika kita lupa, kita membersihkannya 1 minggu sekali, maka entok kita juga akan terganggu karena penumpukan yang seharusnya dikeluarkan kotorannya kita lupa, dan akan terjadi apa? Biasanya itu mengganggu pernafasan, sistem pernafasan entok kita. Itu terkait dengan sanitasi lingkungan. Yang kedua terkait dengan jadwal pemberian pakan. Jadwal pemberian pakan ini janganlah dianggap sepele teman-teman. Karena apa? Karena ketika entok kita telat pemberian pakannya, maka yang terjadi adalah entok kita akan kanibal. Kanibal ketika menyakiti diri sendiri atau diri entok kita sendiri itu nggak masalah, tetapi kalau kanibalnya itu menyerang hewan lain atau entok lain, ini yang menjadi masalah. Bisa dilihat itu adalah styrofoam ketika saya lupa memberi pakan entok saya. Lupanya tidak terlalu lama, mungkin hanya 1 jam, lebihnya 2 jam. Tetapi ternak entok saya ini ketika sudah telat pemberian pakan, ya yang terjadi adalah styrofoam yang akan dimakan. Mungkin hal-hal lunak yang lain atau barang-barang lunak yang lain. Ini terjadi ketika saya pulang terlalu sore atau keluarga terlalu sore, sehingga pemberian jadwal yang seharusnya jam 4:30 ini biasanya jam 5:30 bisa diberikan pakan. Jadi telat-telatnya itu hanya 2 jam maksimal, ya itu biasanya cuma 1 jam, tapi yang terjadi adalah di styrofoam itu radil ya, itu diserang oleh entok-entok kita. Yang menjadi masalah lagi adalah ketika entok-entok kita yang kanibal ini menyerang anakan yang sedang tumbuhnya. Jadi biasanya entok dewasa ini akan menyerang anakan entok kita yang masih berumur di bawah 3 bulan. Biasanya yang diserang adalah bulunya yang ada di ekor. Ini karena pertumbuhan bulu entok kecil kita itu pertama kali pasti di ekor, dan ini sangat empuk ya, sangat empuk, sangat diminati oleh entok kita yang sudah dewasa. Dikejar-kejar bahkan sampai berdarah. Yang diserang adalah bulu ekornya terlebih dahulu. Ketika bulu ekor sudah terserang, lanjut ke sayap biasanya yang diserang, dan ini sangat fatal akibatnya karena ketika serangan di sayap anakan entok kita yang masih kecil-kecil ini tidak bisa ditanggulangi, yang terjadi adalah luka, berdarah, stres, sakit, dan akhirnya mati. Serangan ini atau kondisi ini tidak hanya dialami oleh entok kita yang dewasa. Entok kita yang masih anak-anak pun, bukan anak-anak ya, entok kok anak-anak. Yang saya maksud adalah entok-entok kita yang masih di bawah umur 1 bulan, ketika kita kandang di dalam box dan disatukan seumuran, maka yang terjadi ketika kita lupa pemberian pakan ya sama. Kalau yang di umbaran itu sudah mending lah ya, karena kan ketika kita lupa memberikan pakan, entok kita bisa memakan limbah-limbah rumah tangga yang ada yang tercecer di tempat sampah umpamanya, atau sisa-sisa makanan yang tercecer di depan pintu rumah kita, itu bisa dimakan. Tetapi kalau yang ada di box, yang menjadi masalah adalah
dia tidak bisa keluar, dia menahan rasa lapar, yang terjadi adalah sesama entok akan menyerang. Biasanya yang menyerang adalah yang kecil-kecil, yang belum tumbuh bulu bung atau yang belum tumbuh bulu, sehingga entok-entok ini malah akan menyerang yang lebih besar. Yang lebih besar ketika sudah tumbuh bung itu akan diserang dan hasilnya akan luka juga. Jadi yang menjadi titik pembahasan kita adalah penjadwalan pemberian pakan inilah sangat penting. Biasanya kita menganggap sepele, harusnya sudah dijadwal diberi pakan, tetapi kita nanti dululah, masih ada pekerjaan yang lain. Kalau memang kepepet, kita bisa menelpon atau memberikan pesan kepada orang rumah untuk memberi pakan ternak entok kita supaya jadwal pakannya tidak terlambat. Itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini hanya sekilas informasi saja, tetapi hal sepele seperti ini ketika kita langgar, ketika kita tidak ada ketertiban di dalam beternak, yang terjadi adalah stres hingga kematian. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.